Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang warga kembali diisolasi pihak RSUD Jayapura karena demam tinggi. Tidak terpengaruh virus corona, UNBK di Kabupaten Mimika tetap dilaksanakan. Kunjungi sekolah di perbatasan Senggi, mobil perpustakaan milik TNI disambut gembira oleh para siswa. Tak terpengaruh dengan virus corona, sebanyak 22 sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Mimika tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer sesuai jadwal. Pembukaan secara serentak yang berlangsung di SMK Negeri 3 Timika ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Mulainya ujian ditandai dengan pelepasan balon dan penyematan kartu peserta ujian oleh Wakil Bupati kepada perwakilan siswa. Ya, dengan pelepasan balon acara pembukaan bahwa siswa ini adalah siswa dari beberapa SMK yang... Wakil Bupati Mimika juga memberikan semangat kepada para siswa yang mengikuti ujian dan berharap agar seluruh siswa dari 22 sekolah di Mimika dapat menyelesaikan nilai-nilai ujian dengan baik dan benar. Jadi contoh di mana ada 24 sekolah SMK paling banyak di kabupaten dan juga 22 yang siap untuk mengikuti UNBK. Dua yang lain kita harap tahun depan sudah siap. Sementara itu, Max Karu, Kepala Seksi Kurikulum Bidang SMK Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Aset Daerah Provinsi Papua, menambahkan selain Mimika, ujian nasional serentak ini dilaksanakan juga di Kabupaten Deyai, Paniai, Dogiai, dan Nabire. Di lingkungan pendidikan kejuruan melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua berlangsung dengan baik dan saatnya kita akan masuk pada tahapan akhir. Tahapan akhir ini disebut dengan ujian nasional, Pak Wakil Bupati. Dan ujian nasional kita ini ada dalam dua model, yang satu sudah berbasis komputer yang disebut UNBK, dan yang satu masih UNAP, ujian nasional masih berbasis kertas dan pensil. Kenapa? Karena kesiapan di satuan pendidikan itu. Usai membuka pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, Wakil Bupati Mimika melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah yang melaksanakan UNBK di Mimika. Pelaksanaan UNBK sendiri akan berlangsung selama 3 hari. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Untuk melaksanakan ujian berbasis komputer secara mandiri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Buti, Merauke, Papua harus meminjam laptop guru dan orang tua murid. Pasalnya, laptop dan komputer di sekolah hanya berjumlah 24 unit, sehingga tidak mencukupi untuk menggelar ujian karena masih membutuhkan 9 unit lagi. Simulasi ujian terus dilakukan pihak sekolah, walaupun komputer milik sekolah sangat terbatas. Pak, di SMP ini yang akan mengikuti seleksi UNBK ini, Pak? Sekitar 89 peserta. Pak. Semua terbagi 3 sesi. Ada berapa peralatan komputer sini yang ada, Pak? Kita di sini yang tersedia di sekolah berjumlah 24 komputer, ditambah lagi dengan laptop guru-guru sekitar 4, ditambah lagi kita pinjam dari orang tua sekitar 5 ya laptop begitu. Oh, gitu.
Nantinya ujian akan dibagi dalam 3 sesi agar semua siswa dapat menggunakan komputer dan laptop yang disediakan. Ujian nasional tingkat SMP sendiri akan dilaksanakan mulai Senin pekan depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awaitau memimpin upacara peringatan 1 tahun bencana banjir bandang dan air pasang Danau Sentani di lapangan apel kantor Bupati Jayapura. Pelaksanaan upacara ini untuk mengenang sejarah kelam di Kabupaten Jayapura di tahun lalu yang memakan korban 100 warga Sentani. Bupati Jayapura Matius Awaitau menyerukan kepada masyarakat agar menjaga lingkungan, termasuk menjaga kelestarian kawasan Siklop. Ada upaya-upaya penghijauan, ada upaya-upaya pembersihan, ada upaya-upaya perlindungan terhadap kawasan-kawasan itu, termasuk daerah aliran sungai. Nah, kesadaran ini yang terus kita akan bangun. Pak, ini kan 20 tahun mungkin upaya-upaya pemulihan yang lagi dipercepat oleh pemerintah, Pak. Yang pertama, daerah aliran sungai, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah sudah melakukan beberapa kegiatan. Tadi saya sudah laporkan ada hampir 3 sampai 4 kilo. Itu sedang normalisasi sedang dilakukan. Kemudian dari kehutanan dan lingkungan hidup itu juga sudah mulai melakukan daerah kawasan cagar alam. Setahun pasca banjir bandang, upaya yang dilakukan Pemda Jayapura yaitu melakukan normalisasi sungai yang tertutup pasir sepanjang 4 km. Dari Jayapura, Papua, Ade Irfan melaporkan. Anak-anak sekolah dasar di SD YPK Alfa Omega, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua terlihat ceria. Kunjungan dari anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif Rider 509 ini sekaligus membawa mobil perpustakaan yang berisi buku-buku bacaan, tentunya sangat digemari oleh anak-anak. Tak hanya memberikan buku, aparat Pamtas juga memberikan wawasan kebangsaan serta melakukan nonton bareng, di mana hal ini tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ya, ayo, siapa adik siapa nama? Amer, siapa nama Presiden Indonesia? Bapak Jokowi, bukan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu singkatan. Nama kepanjangannya siapa? Nama lengkap. Nama lengkapnya? Jokowi Dodo. Iya. Katrina, salah satu guru sekolah, mengapresiasi inisiatif Satgas Pamtas yang datang menghibur sekaligus mengedukasi pelajaran di sekolahnya. Mungkin ke depan bisa untuk datang lagi ke sini karena saya lihat anak-anak tadi itu antusias sekali untuk menerima pelajaran, bahkan belajar membaca. Mungkin ke depannya bisa datang lagi kan. Terus kami sebagai guru senang sekali sampai anak-anak semangat. Mungkin ke depannya mereka punya pikiran bahwa kita harus rajin ke sekolah. Menumbuhkan rasa cinta tanah air serta patriotisme. Yang kedua, menumbuhkan minat baca siswa dan siswi, serta yang ketiga adalah memberikan pengetahuan yang luas sehingga akan berguna di masa depan mereka. SD YPK Alfa Omega Kampung Namla merupakan SD yang berada di ujung perbatasan Indonesia Papua New Guinea. Meski memiliki gedung, namun proses belajar mengajar digabung dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total 40 siswa. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Keren tidak kira-kira? Keren? Bagus tidak? Mantap tidak? Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.